maaf ya. Bapak ini peneliti budaya dan sejarah sampai penelitian sejarah Karawang. Dengan siapa? Dari Unpad, Profesor Dr. Lina Lubis. Bapak penelitiannya. Kalau tadi Candi dengan Profesor Dr. Hasan Japar dari Arkeologi UI. Kalau ini sejarah Karawang, Bapak Profesor Dr. Lina Lubis dari Unpad. Ya mohon maaf, dulu tuh Karawang tuh Karawaan. Karawaan. Namanya Apa bukan itu, Pak? Karawang apa? Rawa-rawa. Oh, rawa-rawa. Jadi Karena banyak Karawaan. rawa-rawa. Jadi kesininya Karawang. Oh. Rawanya di sini paling gede, makanya rawa gede. Oh. Di sini si rawa gede tuh, rawanya itu 20 hektar. Ada rawa letik di sini mah. Ada Rawa rawa kecil. garung, rawa manuk, ada rawa monyet sebelah sono, bukan sini, bukan. Rawa monyet di Karawang. Ada rawa kuda, ada rawa bagi. Kecamatan juga rawa merta di sini mah. Rawa semua. Nah, rawa-rawa itu muncul kalimat ci itu cai, ci teh bahasa Ci, Sundanya. cai. Oh, cai. Makanya iya di Karawang ada Cikampek, Cilamaya, Ciranggon, Ci itu cai. Cai. Oh, Oh, cai. air Jadi ya. rawa dengan air dirubah oleh siapa? Ini yang merubahnya artinya wira perbangsa dari kerajaan Mataram 10 prajurit dengan istrinya dikirim ke Karawang. Merubah rawa-rawa jadi sawah. Oh, gitu. 1632 Masehi. 1 tahun berhasil. Rawa-rawa jadi sawah. Habis Tapi pas mau memori. dilantik ke Mataram, Digaluh meninggal. Ya, wira perbangsa ini. 1633 dikirimlah anaknya. Siapa? Wira Singa Perbangsa. Oh. Bupati Karawang pertama. Yang meliputi Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi itu Singa Perbangsa, bupatinya 1633. Nah, itu tuh dari Mataram. Ya. Yang pakai payung itu, Pak? Iya, di depannya tuh. Oh, iya. Budaya Jawa. Makanya di pantai itu rumah masih budaya Jawa sekali, di Bekasi, di Karawang, di Subang, dimanapun. Iya, Pak. Ini bupati pertama Karawang 1633. Sampai sekarang udah 300 tahun lebih Bud Karawang gitu ya. Nah, yuk kita pindah sebelah sana lagi. Sebentar ya, Pak. Lagi setting kamera. Ini Bapak yang mendesain reliefnya, yang membuatnya mahasiswa dan dosen Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Ini 1 meter 1 meter loh ditempelin di situ, buatnya di sini. Bapak yang mendesainnya, menggambarnya. Oh, gitu. Ini Karawang masa lalu, itu di pantai perumahan tuh begitu. Oh, itu jadi karang dulu, Pak? Iya, di pantai itu imahnya panggung, pakai gombong, pakai eri, itunya daun kelapa atasnya. Iya. Sampai sekarang juga masih ada di pantai mah, di pantai gitu ya. Nah, tapi di pertemanan kota maupun di mana-mana udah begini rumah tuh, udah pakai genteng, pakai bilik, pakai ram kawat gitu ya. Modern ya. Iya. Tapi Belanda menjajah 350 tahun udah bikin pabrik beras mewah-mewah. Waduh. Yang di Tambun juga pabrik beras Belanda itu yang jadi itu yang jadi rumah sejarah di Tambun. Oh. Nah, ini pabrik beras tuh begitu mewahnya Belanda. Sekarang di Karawang bekas pabrik beras Belanda yang jadi Ramayana. Oh, yang Ramayana yang di Iya, Karawang. Karawang. Itu dahulunya begini pabrik beras Belanda. Oh. Ya. Yuk kita sekilas lagi sedikit lagi, nanti baru kita ke situ. Jangan ada gua. Lu maju. Udah Jan, taruh sebentar ya Pak. Oke. Ayo, nih. Oke, lanjut Pak. Sabar. 1, 2, 3. Ayo, silakan Pak. Action. Nah, ini Karawang masa lalu juga. Itu Belanda tuh menjajah bangsa kita begini. Oh, jadi dibudakin gitu, Pak? Iya, di daerah Bandung ada tanam teh, cengkeh gitu ya. Nah, ini tanaman di daerah Padalarang ke sana beginilah. Belanda yang mengawal tapi bangsa kita yang kerja. Oh, iya. Selama menjajah 350 tahun bangsa Indonesia, 9 Maret 42 Belanda tuh menyerah ke Jepang. Oh, tahun 9 45 ya? Maret 42. Oh, 42. Ada prasasinya di Kalijati Subang. Oh.
Jadi Belanda menyerah ke Jepang. Jepang. Cuman Jepang dari 42 sampai berapa tahun Jepang menjajah bangsa kita? 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun setengah. Cuman Jepang ini menjajahnya lebih kejam daripada Belanda. Iya. Tanam paksa, Rodi Romusa. Iya. Nah inilah begini. Oh ini gambaran Romusa ya, Pak? Romusa. Tapi yang mukul yang meninggal bangsa kita. Oh. Yang direkrut oleh Jepang. Diberi pangkatnya oleh Jepang namanya Daidancho. Oh, dari Iya, komandannya Komicho. Oh iya. Kata kita mah ya pangaco. Kering ada tahu cok meureun. Nah itu. Nah ini akhirnya Jepang dibenci menjajah terus kejam dibenci oleh negara-negara Eropa, negara-negara besar. Bergabunglah Amerika, Inggris segala macam jadi tentara sekutu. Oh, gitu. Nah inilah tentara sekutu berbuat apa? Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945 kota Nagasaki Hiroshima dibom atom. Oh, Ya. iya, Pak. Nah akhirnya Jepang di Indonesia menyerah tanpa syarat 14 Agustus. Tapi licik, Bung Karno dibawa terbang ke Vietnam, Saigon. Bung Karno tokoh bangsa Indonesia Iya. tanggal 14 Agustus pagi. Di sana dibujuk, dirayu, ya diolok kata bahasa kita mah oleh Jepang supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Ya siap ingin merdeka bangsaku kan gitu. Tapi pulangnya tanggal 15 Agustus. Tapi 14 Agustus di Karawang ya, Jepang menyerah tanpa syarat. Peta pembela tanah air menghantam Jepang, menghancurkan Jepang tanggal 15 Agustus. Oh, gitu. Diborbardir, dihancurkan. Jepang terkuat di Karawang di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, iya. Udah pernah ke Rengas Dengklok? Wah, belum, Pak. Belum, Pak. Di sana bangunan markas Jepangnya namanya Gedong Jangkung. Nah, iya. Nah, mohon maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Radio Republik Indonesia mengumumkan segera negara proklamasi, tapi Bung Karno belum datang, belum siap menunggu tokoh bangsa kita. Tapi jam 1 siang tanggal 15 Agustus hari Rabu, hari Rabu tanggal 15 Agustus Bung Karno pulang dari Saigon, ditanya oleh Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Sidi Subarjo, 5 orang tokoh masyarakat di RRI. Bung Karno menolak suruh proklamasikan. Oh, Tanggal 15 Agustus. Kenapa menolak? Ya aku ditunjuk panitia oleh Jepang, tunggu aja kan begitu. Loh Jepang di sini udah menyerah tanpa syarat. Nah ini miskomunikasi. oh gitu ya, Pak. Jadi tetap Bung Karno berang di Jepang, masyarakat Jakarta termasuk tentara pers segala macam mendengar itu diseranglah Bung Karno sore harinya. Bung Karno diserang, tetap bertahan. Akhirnya kata Bung Karno dan tokoh-tokoh kita lebih baik Bung Karno diamankan. Oh, Makanya malam 16 jam 11 malam Radio Republik Indonesia menjelaskan bahwa malam ini Bung Karno diculik, dibawa keluar Jakarta. Jadi ke Rengas Dengklok ini, Pak. Ya belum ke Rengas Dengklok waktu itu, diculik aja. Oh, Dia diculik ceritanya keluar Jakarta. Oh, gitu. Karena Jakarta dikuasai Jepang, Bekasi Jepang, di Karawang dikuasai tentara peta kan gitu. Iya, Pak. Nah makanya, padahal diculiknya subuh bukan jam 11 malam. Subuh yang diculik pertama adalah Muhammad Hatta, Bung Karno, Fatmawati dan Guntur. Dibawa siapa? Oleh Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto. Bawalah jam 6 pagi perbatasan Karawang Bekasi, Jembatan Bojong. Diperiksa oleh sebelah sana. Bos siapa ini? Dirahasiakan karena masih dikuasai Jepang. Tapi masuk sebelah sini kuasai tentara peta. Wah ini adalah penculikan Bung Karno. Lebih baik amankan ke Rengas Dengklok. Itu kalimatnya gitu. mengamankan. Nah itulah Bung Karno dengan Dengklok tuh nulis teks proklamasi. Oh gitu ya. Iya waktu di rumahnya Mbah Kisong di sana. Nah itu ada gambar-gambar yang nanti di dalam ya. Nah ini pengibaran bendera tanggal 17-nya tadinya direncanakan di lapangan Ikada. Ternyata Mikada kuasai Jepang, akhirnya di rumahnya Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Itu pengibaran bendera cuma dari 300 orang. Yang puluhan ribu di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang lapangan Monas. Gitu. Yuk masuk ke dalam sebentar. Ya, ini di dalam ini patung terbagus di Indonesia yang membuatnya mahasiswa dan dosen Fakultas Pendidikan Yogyakarta. Masya Allah. Di sini nih patung-patung terbagus gitu. Ini Bapak yang mendesain, tapi yang membuatnya mahasiswa dan dosen Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Ini dibuat dari fiberglass, plastik.
Tapi lihat sepatu Belanda seperti asli, bajunya dilukisnya di sini gitu ya. Pohon ini aja tuh plastik tapi seperti pohon asli. Iya sih, Pak. Ya, tuh ibu-ibu kakinya segala macam. Yang dibantai di Rawagede adalah usia 15 tahun ke atas, semua laki-laki. Gara-gara mencari seseorang, yaitu namanya Komandan Kompi Karawang Bekasi, Kapten Lukas Kustario. Ya, itu gambarnya ada nanti tuh. Kita bawa ke sana diperlihatkan. Nah ini dek, neng sini neng yang kecil. Ya, sini, kamu yang kecil ini. Itu patung ibu-ibu ngambil anak. Ini patung Belanda. Itu yang baju merah yang begini, siapa patung anak apa? Perempuan? Iya. Nangis? Anak perempuan nangis? Titip ke kamu ya? Ya, jangan masuk malam-malam sendirian ke sini. Pasti anak perempuan nangis di sini. Pasti ada anak perempuan nangis di sini. Kalau dia masuk sendirian malam-malam. Yang nangis bukan patung, ini yang ketakutan. Itu anak perempuan nangis. Kanan. Nah ini gara-gara mencari seseorang ini. Siapa tuh? Ini Kapten Lukas Kustario. Ini orangnya. Ini Pak Lukas diundang sini udah Brigadir Jenderal tahun 96, ini dibangun 95, jadi sudah dibangun baru diundang ke sini. Ini Pak Syai yang ditembak 2 kali masih hidup. Wah, kok bisa, Pak? Ah ya bisa masih hidup. Ya Allah. Ini 96. 2010 ini dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Bapak. Ini Bapak gugatan ke mahkamah loh 2 tahun. Di Den Haag. 2010 2011 menang gugatan sini. Ini pelanggaran HAM berat. Karena negara kita udah merdeka. Tapi Belanda sampai sini tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini 1745. Yang diakui 23 Desember 49 setelah konferensi meja Bunda. Nah ini yang di tengah yang undangnya. Kenal nggak? Siapa, Pak? Ini orangnya. Wah, Bapak masih gondrong. Wah. Jika sidul anak Betawi, saya udah kasih memang. Ini Bapak, Neng. Tuh, nama Bapak baca. Ayo. Sukarman Hade. Bukan gitu cara. Ayo, baca dong. Terusin. Ayo, dari sini. Sukarman HD BBA anggota DPRD Karawang. Ini pernah jadi anggota DPRD. Masya Allah. 2 periode. Ya, ngalamin. Iya, alhamdulillah. Waktu di Bekasi itu Bu Neneng waktu jadi anggota DPRD-nya. Yang jadi bupati kemarin ditewak gitu. Itu seangkatan Bapak tuh, Bu Neneng tuh. Pak Haji Yasin kayaknya saya menandatangani di Pabayuran. Nah, iya, tanah yang 100 hektar. Inilah yang menandatangani, ini Pak Lurahnya di sini tahun 77 dia jadi Pak Lurah. Belum lahir kamu mah. Ini jadi Pak Lurah tahun 77 loh. Yuk kita di sana sekarang. Ini dibawa dokumentasi ke sana ya. Nah inilah kerja. Ini kata orang luar negeri mengatakan patung terbagus di Indonesia. Orang Swedia, Al Jazeera dan itu Malaysia duta besar. Kata Bapak, tanya kenapa Anda bilang patung terbagus di Indonesia? Ya aku di Jakarta, Jenderal Sudirman aja warnanya hitam aja. Jenderal Sudirman, Bung Karno, nggak ada yang dilukis seperti ini maksudnya. Saya merinding, Pak. Nah, inilah figur Belanda yang menyerang sini 300 militer Belanda. Waduh. Dipimpin seorang Mayor Leinen membantai 431 korban. Termasuk ibu saya baru nikah 6 bulan terbantai suami. Oh, Ibuku. berarti yatim dari ini, Pak. Iya, belum lahir aku. Belum lahir. Suami yang kedua yang dibantai 30 orang pinggir kali terlewat loncat ke air 2 orang selamat. 47. 48 nih kalah dengan janda tadi. Ini kelahiran ke-9 loh. Ini 65 udah SMA di lapang banteng, gitu 13 SMA ini tahu persis. Ya Allah, Makanya Bapak penulis sejarah, Bapak udah banyak nulis buku, detik-detik proklamasi, buku Suroto Kunto, tuh jalan dari Johor ke Cikampek, terus Karawang Bekasi ini yang nulis juga, Ki Nur Edi Babelan ini yang nulis bukunya, Batalion Tajimalaya Bantar Gebang saya yang nulisnya, kalau ada acara-acara saya diundang di sana loh, di Bantar Gebang, di mana gitu ya. Ya mohon maaf, Bapak udah nulis istilahnya tragedi berdarah di Rawagede di sini. Udah diseminarkan segala macam. Ya mohon maaf, saya di negara Belanda sampai diundang oleh 8 perguruan tinggi ngajar di sana ngalamin.
di Groningen, di Heemskerk, di Universitas Leiden, di Den Haag. Alhamdulillah, saya yang nangis salah satu Universitas Leiden di Den Haag. Begitu masa mengenalkan diri pakai bahasa Inggris kan, I'm of Java, Indonesia, ketua senatnya orang Jepang. Pak, mangga teras kalebet. Hah? Orang Jepang di negara Belanda ngomong Sunda. Ternyata ada fakultas S2 bahasa Sunda di sana. Orang Indonesia 11 orang. Orang Jepang 15, Jerman 10, Korea, Cina ada 23. Indonesia anjir di mana S1? Dia 4 orang dari Unpas. Yang 7 dari UPI Lembang Bandung. Kenapa saya S2 di sini? Ya untuk jadi dosen kata gitu kan. Jerman, Jepang, kuno, sarpala Sunda. Abdi hoyong jadi diploma di Indonesia di Jawa Barat. Kenapa? Paling dikagumi tata krama budaya Jawa Barat ini Sunda ini. Sunda. Apa contohnya kata Bapak ya orang Jerman? Mulai Pak di dunia manapun juga orang Sunda. Apa ini? Anak SD aja mau sekolah cium Tangan. Assalamualaikum. Belum ada di Arab juga loh. Betul. Iya, nah ini budaya ini dikagumi. Terus apalagi? Kok mohon maaf Pak, masuk dulu sebentar ke ruangan. Ada apa? Ternyata ada pahlawan wanita Sunda dimuseumkan seperti ini di sana. Di Jawa Barat belum ada, saya nangis di dalam. Siapa deh pahlawan wanita Sunda? Kartini. Oh Jawa. Cut Nyadin Sumatera. Di Karawang udah nama jalan, di Bogor ada, di Bandung Dewi Sartika. Dewi Sartika. Bapak nangis di dalam Dewi Sartika udah museum, di Jawa Barat belum ada. Bapak sampai air mata, ya Allah, sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Sunda nangis di negara Belanda. Itu orang Jerman itu dengar-dengar aja kalau bahasa Indonesia begini, kasihan juga Bapak nangis kita ibu gitu ya. Dan Pak mau maaf ya, mau apa? Enggak, salaman. Datang pukul tangan, 1, SIG, 2, tilu, Sunda. Menembangkan non. Mesat ngapung luhur, Di awal-awal. mesat ngapung luhur, orang Jerman nu nembang. Orang itu Jepang satu lagi Pak, naon? Mojang Priana. Mojang Priana. Ya itu hal seperti itu ada yang muncul di sana. Ya mohon maaf, Bapak mohon maaf, Bapak ini menggugat HAM luar biasa menjelaskan mendetail Belanda nggak sadar 3 semua wah sampai dikagumi 40 negara di sana. Di sana udah ada museum rawa gede, potret saya yang paling gede di Heemskerk di sana. Masya Allah. Saya diundang 8 perguruan tinggi, 1 jamnya murah sih dibayarnya, cuma 2 jam ngomong wawasan kebangsaan sejarah, cuma 1.300 sejamnya euro. Kalau waktu kita 19 juta. 2011 saya 2 jam ngomongnya, hampir 40 juta 2 jam teh. Ya Allah. 8 perguruan tinggi di sana saya ngomong. Malah mohon maaf di Groningen saya akan dijadikan dosen tetap. 1 bulannya dihitung 1 jam 1.300 euro, per bulannya 500 juta. 2011 kalau beli sawah sini 2 hektar. Tapi mohon maaf, hianat bangsa, hianat keluarga. 1, hianat bangsa harus jadi WNA. Ya. Kedua yang keluarga nggak boleh bawa istri. 1 tahun 1 kali pulang ke Indonesia. Waduh, mana dinginnya 0 derajat, 5 derajat di sana. Ini saya ini butuh perempuan. Wah tenang aja kalau perempuan butuh mah kata gitu ya. Apa? Tuh, gadis bule 4 juga boleh kan. Wah suruh gadis bule loh. Waduh, ditawarin. Masya Allah. No. Inilah perjalanan. Ya sekarang udah diwajibkan Pak SD SMP di sini untuk kurikulum Kabupaten Karawang IPS udah masuk ini. Rawude dengan Rengas Dengklok. Saya mau masukkan ke Mendiknas. Mohon maaf, saya 2015 diundang resmi oleh DPR RI di gedung Pura-Pura lantai 2 di atas yang menjemputnya ke rumah saya istrinya dengan suaminya Pak Dejo. Karena IPS akan dihilangkan itu. Ini yang mempertahankan loh. Di gedung DPR RI tahun 2015. SMK sekarang ada sejarah Pak. Ya, makanya. Iya. Sekarang saya lagi ngajar guru-guru SMA negeri dan swasta di Karawang. IPS ini pengajarnya guru. Luar biasa. Luar biasa. Ngajarnya guru. Bukan anak sekolahnya. Waduh. Put.
Tuh datanya deh. Ini datanya. Data korban peristiwa Rawa Gede. Ya. 9 Desember 47 korbannya 431 orang satu hari. Dari pagi sampai sore. Ini tambahannya. Karena negara kita setelah merdeka tanggal 18 pembuatan kabinet. Pertama Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tanggal 19 pembuatan BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR itu sekarang yang jadi TNI. BKR 5 Oktober berubah jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TKR kesini berubah lagi jadi TRI, Tentara Republik Indonesia. TRI barulah TNI. Nah itu sejarahnya. Nah ini Kapten Lukas ini waktu BKR ditunjuk Komandan Kompi Karong Bekasi. Tapi mohon maaf, tanggal 24 Agustus negara kita merdeka, tentara sekutu masuk ke Indonesia, Eropa, Amerika, Inggris segala macam, dikuasai Belanda. Jadi itulah agresinya Belanda lagi kedua. Agresi militer. Iya, di Surabaya yang membantai masyarakat. Surabaya tanggal 24 Agustus tentara nikah Amerika. Di Jawa Barat 24 Agustus yang sampai membantai Bandung Lautan Api tentara Inggris. Ya mohon maaf, 5 bulan yang lalu Bapak diundang di Unpad di Jalan Dipati Ukur di sana menjelaskan detik-detik peristiwa Bandung Lautan Api, ya hafal semua saya mah sejarah mah gitu ya. 2 jam itu penjelasan anu-anu sampai itu adalah tentara Inggris dan para korbannya dalam Bandung Lautan Api ada beberapa orang tokoh namanya Muhammad Toha, Otto Iskandar yang jadi nama-nama jalan di Bandung ya. Tapi ada pemuda yang hebat luar biasa, gagahnya sampai korban dalam peristiwa Bandung Lautan Api, tapi kurang dikenal nama, tapi hebatnya luar biasa. Cuman diberi gelar pemuda itu. Apa itu, Pak? Gelarnya Maung Bandung. Nah, itu pemuda itu Maung Bandung. Tapi Bapak tanya ke mahasiswa dan dosen, siapakah pemuda itu yang diberi gelar Maung Bandung? Siapa itu? Jawabnya kompak, mahasiswa dan dosen. Persib katanya. Persib. Iya, Maung Bandung. Padahal siapa? Haryanto Kunto. Iya, ada makamnya di Sikutra Bandung, Pak. Terus museumnya dekat stasiun Bandung ada. Malah yang menculik Bung Karno dari Jakarta itu Yusuf Kunto, kakaknya dia. Komandan Simen Jakarta yang gugur di Rawagabus, Markas Cikampek, itulah Suroto Kunto. Makanya Bapak nulis buku Suroto Kunto. Itu tidak diketemukan jasadnya sampai sekarang. Suroto Kunto mah. Yusuf Kunto, Haryanto Kunto ada di Taman Pahlawan, Bandung, Ciputat. Nah ini mohon maaf, makam ini dulunya di rumah masing-masing. Tuh ibuku, suaminya Bitol tuh sebelah sana. Oco itu suami ibuku. Ini. Bitol tuh ya. Suami ibu baru 6 bulan nikah tuh Bitol, namanya Ibu Cawi ibuku. Terbantai. Ini suami uaku baru punya anak 1. Tahun 44 nikah Ibu Acih dengan Kotol. 44, 45 punya anak 1. Lahir laki-laki. 47 terbantai lagi aja. Ini uak. Ngegali kuburan dulu tuh di rumah masing-masing pakai bedol, pakai golok. Bayangkan laki-laki yang selamat kabur takut Belanda datang lagi kan. Iya sih, Pak. Jadi hari Rabu, ini peristiwa hari Selasa 9 Desember, menggali kuburan semua itu dulu istrinya ada yang 2, 1 rumah, ada yang 3, anaknya 2, bapaknya 1, karena usianya 15 tahun kabur. Dulu mah 10 November 51 dibuatkanlah satu tempat di sini. Akhirnya dibuatin tempat ya, Pak. Iya, jadi namanya Taman Makam Para Pahlawan. 3 tahun kemudian jadi digali kuburan ini tulang, Pak. Makanya pendek-pendek 1 meter 1 meter. Ya sebagai ibu, Bu siapa ini nama suami ibu? Bitol. Wah, ini siapa namanya? Kotol. Di sebelah sana, wah ini siapa nama suami Iwa? Oh ini namanya Kutang. Ada cengek, ada deblo, ada peler, ada sebel, ada sambal. Nama-nama asli ini, bukan asal nama. Tuh silet tuh ada tuh. Maaf, ini berarti dari bulan Januari sampai Oktober dan Juli sampai November ini di tahun yang sama Pak ya? 19, Iya, 48-nya, 48-nya. Itu kan udah kasih Belanda. Negara kita tuh dari 45 sampai 49 ada 2 pemerintahan. Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat, sampai pindah ke Jogja kan. POC ganti namanya Rekomba, dikuasai Belanda. Nah ini
Maksudnya ini mah tambahan yang kuasa dia yang artinya membenci Belanda sampai di Bandai gitu. Ini tahun berikutnya maksudnya. Ini mah yang satu hari peristiwa. Ya, Satu hari aja ini, Pak. Kapten Lukas tadi. Setelah Gara-gara mencari itu apakah ketemu Pak? nggak ketemu oleh Belanda mah. Ya, Pak Lukas ini yuk kita lihat di sini, ini Pak Lukas ini begini. Ini Pak Lukas tahun 96 ya. Bulan 4 96 setelah dibangun ini 95. Diundang ini Brigadir Jenderal pangkat terakhir. Udah pensiun di Cipanas Cianjur, punya istri yang muda. Bapak penelitian 90, 92 sampai 94 di sana. Ya alhamdulillah ketemu beliau. Jadi dia mah nggak tahu peristiwa ini juga. Oh. Karena begini, Pak Lukas tuh kalau ada Belanda waktu dua pemerintahan maksudnya ya dari 45 sampai 49 ada Belanda 3 orang bawa senjata. Diambil dari belakang satu yang tengah. Dirampas maksudnya. Ya oleh Belanda 2 ditembak. Tapi nggak kena ini Pak Lukas. Ya tapi dia pegang senjata, yang 3 dibantai mati semua. Nah ini hebatnya ini. Malah mohon maaf, dia mencuri mobil Belanda di markas Belanda yang di Kerawang tadi, mabur langsung diuber oleh 2 mobil Belanda dengan tentaranya 12 orang. Sampai di Klari ada tutupan kereta gitu, dia mau ke Cikampek, berhenti, loncat ke rumah kosong, diserang oleh 12 Belanda di rumah kosong, ternyata hilang. Ini Pak Lukas ini orang yang paling dikagumi oleh Belanda, orang dibenci tapi dikagumi, hilang. Bapak ya waktu itu menanya setelah penelitian, Pak, kalau Bapak hilang di dalam rumah itu kemana sebenarnya gitu ya? Ya aku ada di dalam, pada lewat depan nggak ada yang tahu. Nah itu punya ilmu tertentu. Inilah Pak Lukas. Ini orang Maghrib sih. Cuman apa? Nikah di Jakarta, satu mertua dengan Letnan Jenderal Karisuhud, Ketua DPR MPR RI zaman Pak Harto. Pak Karisuhud kakaknya, dia adiknya. Pak Karisuhud tahun 45-46 masih petugas PJKA di Cikampek, Bapak nulis biografinya. Tapi setelah BKR rubah ke TKR, barulah mau dilatih di Jomin Cikampek, dijadikan komandan Kompi Cibarusah Bogor Karisuhud, sampai di sekolah Amerika akhirnya jadi ketua DPR MPR tuh Karisuhud. Itu satu mertua dengan ini adiknya, itu kakaknya. Inilah perjalanan. Ya alhamdulillah Bapak di sini nih. Bentar ya. Siapa? Nah, ini tulisan Bapak Suroto Kunto, nama jalan dari Johar ke Cikampek. Kalau ke Cikampek ada patung ini deh, depan BNI, sebelum nanjak flyover di Jalan Kereta Cikampek, sebelah kiri. Ini Bapak yang bikin. Ini penulisnya baca siapa? Pak Sukarman hadir. Ya iyalah, bukan siapa-siapa, ini tulisan aku. Nah ini tuh tulisan juga nama Bapak juga ya, pemerintah mengakui. Nah ini waktu Bapak penelitian itu digambarkan. Nah ini Bapak tuh yang baju biru. Ini temennya Suroto Kuntonya, Mayor Utario. Nah ini orangnya. Nah ini Bapak penelitian juga nih Bapak ya, orang-orang ini. Iya, ini orang-orang dulu gitu ya, tahun 90-an. Nah ini diseminarkan. Nah ini siapa? Mayor Jenderal Tayo Tarmadi. Panglima Jawa Barat orang Karawang waktu itu 95. Nah ini adiknya Suroto Kunto. Doktor segala macam ini menjelaskan. Bapak di depan sebagai narasumbernya omong ini membedah buku ini maksudnya di Pemda. Ya alhamdulillah 3.000 buku lumayan. Tahun 98 royaltinya 75 juta. Waduh. Nulis tuh mahal, nggak murah deh. Iya sih benar sih. Ya. Nih Bapak udah ketemu dengan ini, kenal nggak tuh? Apa ini? Tuh. Ahli-ahli sejarah semua itu. Ini Anhar Gonggong yang di TVRI, bapaknya yang di Bantai Westerling di Sulawesi Selatan. Ini Bang Reza Tevi, bintang film. Ini Bapak pernah diundang ke Dayak. Waduh. Tuh lihat. Bapak di Dayak ini Kalimantan. Ini Bapak pernah diundang ke Papua. Tuh lihat pakai baju adat Sunda tuh. Ya peneliti budaya Bapak. Ya mohon maaf,
Ini peresmian di sini waktu itu diresmikan oleh Jenderal Hartono. Nah ini Bapak diberi penghargaan oleh Jenderal Hartono. Masya Allah. Waktu peresmian ini Rawa Gede. Oh, Itu Bapak tuh di depan, ini jenderalnya. Ya lumayan dikasih uang, lumayan 5 juta beliin sawah 1 hektar. Nah, setelah gubernur juga memberikan penghargaan tuh, Nuriana Jawa Barat 96 kepada saya juga. Alhamdulillah. Nah ini perjalanan. Nah ini Bapak di negara Belanda dengan kesini datang dengan duta besar Belanda di monumen tuh ya, duta besar dan perdana menterinya. Nah ini saya waktu anggota DPRD periode kedua ke Papua juga, nih wali kota Papua. Oh itu wali kota. Iya ini Bapak tuh yang pakai dasi sebelah kita. Ngalamin. Inilah Bapak tahun 77 Dek. Pak Lurah tadi. Masya Allah. Udah jadi Pak Lurah nih 77, 19 tahun. 17 tahun. 19. Dipilih lagi. Termuda di Karawang. Waduh. Usia 28. Oh, banget. Nah, setelah jadi Pak Lurah DPRD 2 periode. Gitu Pak. Nah, ini adalah pencipta BPJS. Tuh Bapak diundang oleh Presiden Habibie. Habibie. Oh gitu. Inilah pencipta BPJS sekarang tuh. Waduh. Masya Allah. Ya mohon maaf. Ini Bapak waktu pendidikan non gelar waktu di Unpad DPRD pas di Karawang. Unpad Nah, ya. ini yang biru tuh baju biru Bapak tuh Soekarno. Nah ini Bapak terakhir tahun 2000. Yang paling ganteng Neng lihat. Masya Allah. Yang tengah. Oh yang tengah. Yang paling ganteng tuh lihat siapa tuh yang di tengah. Bapak. Ini Australia tuh yang melantiknya loh. Nah ini gelarnya tuh MBA. Oh MB. Maaf. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah ya. Ya. Apalagi mana lagi nih. Ini tulis dari sekolah mana. Nanti tuh karena sekolah-sekolah datang pada kesini ya. Yang datang sini dari UBP, dari Unsika, dari sekolah mana juga ada. Ya tulis aja. Sewaktu-waktu Bapak harus melaporkan gitu ya. Oh nanti kita tulis lainnya. Iya. Namanya dari sekolah mana, habis ini.